Dari usia bayi 7 bulan diadopsi oleh keluarga Katolik. Adik kandung itu juga diasuh sama keluarga Nasrani. Sampai sekarang masih Kristen. Dulu waktu saya masih diadopsi, saya belum tahu orang tua kandung saya siapa dan nggak pernah diceritakan. Setelah itu sebenarnya ibu kandung saya nggak rela, Nggak rela sempat ya? nangis-nangis, cuman ya bapak kandung saya sih orangnya keras, jadi kalau udah A, A, B, B, jadi dulu kan didoktrin sama gereja harus imani, percaya, tapi nggak boleh ada banyak pertanyaan yang kritis gitu. Assalamualaikum sahabat wakaf. Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV. Sekarang saya sedang berada di Masjid Al-Azkiyah di Desa Curug di Gunung Sindur ya. Pokoknya nanti cek aja di Maps ya, Google Maps itu Masjid Al-Azkiyah ya. Desa Curug namanya. Dan di sini saya bertemu dengan Ibu Maria. Nah, Ibu Maria ini adalah ya kita tahu lah ya, namanya aja sudah Maria gitu. Nggak mungkin beliau ini mantan Buddha ya. Ya pasti beliau ini antara mantan Protestan atau Katolik. Dan alhamdulillah beliau berkenan bisa kita wawancarai untuk bisa digali informasi terkait dengan kisah kemualafannya. Karena cukup menarik tadi berbicara sedikit di belakang. Nah, sebelum kita berbicara tentang kisah mualaf bersama Ibu Maria ini, saya ingin menginformasikan bahwa bagi sahabat wakaf yang memang di sekitaran Curug ya, di sekitaran Curug atau desa Curug di Gunung Sindur, di sekitaran Masjid Al-Azkiyah atau yang berada di Kabupaten Bogor, berkunjung ke sini kita lihat masjidnya ini nyaman, sepi, sejuk gitu ya. Dan ini sedang proses pembangunan. Artinya pembangunannya ini memang betul-betul sudah sudah berjalan gitu kan. Jadi nanti kalau buat teman-teman jika ingin mau berminat untuk berwakaf, silahkan. Nanti akan saya cantumkan nomor rekeningnya di sini bersama QRIS-nya. Ya, kalau di sini untuk pembangunan itu sekitar, nah di sini ya, 250.000 per meter. Ya, kalau sebulan kita sisihkan 250.000, insya Allah itu bukan suatu hal yang berat. Nah, dan dengan 250.000 itu, para sahabat wakaf sudah bisa men-DP atau memberikan uang muka surga. Nah, gitu kan, cukup 250.000 ya. Harga kuota kita 200.000, 300.000 itu sebulan itu sudah habis. Tapi dengan 250.000 kita sudah bisa yang namanya DP lahan di surga ya. Kita langsung saja ke Ibu Maria. Assalamualaikum Bu Maria. Masya Waalaikumsalam, Allah. Pak. Sehat Ya, ya Bu ya. ya alhamdulillah sehat. Bu Maria ini terkait dengan kisah spiritual, kisah mualafnya Bu Maria. Boleh nggak diceritakan secara utuh, secara detail, bagaimana Ibu Maria ini bisa masuk Islam? Iya, Awalnya tuh dulu kecil, apa memang keluarganya itu adalah keluarga Kristen, atau memang dulu pernah murtad atau gimana? Saya nggak tahu. Silahkan Bu Maria ceritakan. iya. Gimana Bu? Makasih, Pak. Jadi saya dulu dari usia bayi 7 bulan diadopsi oleh keluarga Katolik. Kalau keluarga kandung saya sih sebenarnya Islam, cuman kan karena waktu masih bayi dulu nggak ngerti, nggak tahu, karena keinginan almarhum bapak kandung saya, supaya saya tuh diadopsi oleh keluarga Katolik dibawa ke Jakarta. Jadi saya dulu disekolahkan SD Katolik, semuanya secara Katolik gitu kan. Nah, setelah itu perjalanan mualaf saya, kenapa saya bisa dapat hidayah, itu awalnya dari doa ibu kandung saya, sering sholat tahajud, dan supaya saya masuk Islam. Ya awalnya dulu waktu saya masih diadopsi, saya belum tahu orang tua kandung saya siapa, dan nggak pernah diceritakan. Setelah itu, saya taunya tuh setelah saya lulus sekolah, dan itu saudara kandung saya laki-laki sendiri yang memberitahu kalau
saya tuh adik kandungnya gitu. Tapi pada saat itu saya belum jadi muslim, masih tetap Katolik dan terpanggil dapat hidayah muslimnya ya tahun 2022, 15 November. Dan saya membaca 2 kalimat syahadat itu di daerah Mojosari, Mojokerto, didampingi oleh kakak ipar saya, ibu kandung saya, kakak kandung laki-laki dan perempuan. Nah, di sana saya membaca 2 kalimat syahadat dan setelah itu saya tinggal lama di rumah ibu kandung saya dan diajarin sholat. Pertama awal sholat tuh kayaknya terasa berat dan susah sekali gerakannya, saya belum hafal, tapi saya tetap ikutin dan dibimbing sama ibu kandung. Saya tinggal di rumah ibu selama berapa minggu, setelah itu saya kembali lagi ke Jakarta, ke orang tua angkat saya yang Katolik. Karena kan secara memori tuh saya nggak bisa ninggalin orang tua angkat saya yang udah ngasuh saya dari bayi kecil seperti orang tua kandung sendiri gitu kan. Tapi ya alhamdulillah orang tua angkat saya tuh tidak mempermasalahkan saya menjadi mualaf karena orang tua saya tuh netral meskipun saya dulunya masih remajanya dan kuliahnya tuh sering aktif di gereja, pelayanan, tapi karena panggilan hidayah dari diri saya sendiri, awalnya tuh saya pertama nggak begitu percaya sama Islam, tapi setelah itu saya jalanin, saya merasa nyaman setelah melakukan, memakai, pakaian muslim, jilbab, baju gamis tuh ada rasa perbedaannya sebelumnya kan saya tidak pernah menutup aurat. Setelah saya menutup aurat tuh saya merasa nyaman dan seperti ada yang melindungi dan tidak tergoda dari yang lain gitu. Dan saya pertama kali pakai kerudung tuh sempat bingung juga, kenapa ya kok perempuan muslimnya pada seperti ini menundukkan kepala ke saya nggak ngerti. Oh ternyata mereka menghormati orang yang memakai kerudung gitu kan. Dan awalnya saya ada berpikiran negatif juga mengenai Islam, kenapa perempuannya, pakaiannya hitam-hitam, pakai cadar, kan dulu sempet didoktrin juga sama gereja seperti teroris gitu kan. Awal-awalnya saya kan nggak ngerti. Setelah saya baca-baca belajar sendiri tuh Al-Quran, tapi masih tulisan Indonesianya, ternyata itu mencerminkan identitas kita sebagai orang muslimah dan terhindar dari gangguan dan godaan. Itu saya baca di Al-Quran, seperti itu. Terus saya lama-lama semakin nyaman memakai jilbab kerudung ini gitu dan apa, merasa nyaman aja dibanding sebelumnya. Terus saya juga merasakan perbedaannya di saat ibadah agama saya yang dulu sama yang sekarang. Kalau yang dulu saya agama Katolik, itu kan, kayaknya sendal boleh masuk, sepatu boleh masuk, kalau kita masuk masjid kan nggak boleh, semuanya harus bersih, suci. Nah, itu perbedaannya yang saya rasakan. Terus kalau di Islam saya merasa terlindungin aja, jadi perempuannya kan jadi harus terpisah ya kalau ibadah, kalau agama saya yang dulu jadi campur gitu. Terus kalau semenjak masuk Islam saya lebih fokus ibadah, konsentrasinya ada kalau di Islam. Kalau yang dulu saya nggak merasakan ketenangannya itu dan berbeda jauh gitu. Saya merasa nyaman setelah masuk Islam gitu. Terus selain itu ya faktor keduanya mengenai ketuhanannya. Dulu kan didoktrin sama gereja harus, imani, percaya, tapi nggak boleh ada banyak pertanyaan yang kritis gitu. Jadi setelah masuk Islam tuh saya pikirannya jadi terbuka, dulu mah nggak ngerti. Ternyata yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, itu Nabi Isa. Nabi Isa itu sebenarnya diangkat ke sorga.
itu hanya orang yang menyerupai Nabi Isa gitu. Dan itu saya juga dapat di surah Maryam ayat 30 sampai 35 mengenai Nabi Isa. Nabi Isa kan menurunkan Injil dan dia sesungguhnya hanya utusan Allah, bukan Tuhan gitu. Terus saya juga berpikir secara logikanya begini, kenapa kok kalau Allah itu kan Maha Besar, Maha Kuasa, kenapa disalib terus mati dan maaf-maaf aja, cuma hanya sekedar seperti itu gitu, kayak seperti dihinakan dan nggak masuk akal gitu kalau menurut saya. Setelah saya masuk Islam tuh saya terbuka pikirannya jadi, oh seperti ini, saya menemukan kebenarannya di dalam Al-Qur'an itu, Oh, mengenai Nabi Isa itu, gitu. iya iya iya. Oh, gitu. Iya, Nah, tadi Ibu bicara tentang, ada kata-kata doktrin-doktrin itu ya. iya. Nah, mungkin saya, apa namanya, pengen tahu tuh, doktrin apa yang, apa namanya, disampaikan ke Ibu waktu Ibu tuh masih Katolik, terkait dengan Islam tadi kan ada cadar, Mhm. kemudian tentang konsep ketuhanan gitu kan didoktrin. Nah itu kenapa mereka melakukan seperti itu, Bu, kalau boleh tahu? Karena tujuannya mereka kan kalau dalam kitab Injilnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan, mencari murid untuk diinjili masuk Kristen gitu loh, istilahnya seperti kristenisasi gitu. Dan Oh. itu kan ada penginjilnya, ada misionarisnya, jadi ada sekolahnya juga, belajar kayak STT, teologia. Jadi ada misi-misi mereka untuk dakwah juga gitu. Oh. Terus maksudnya memberikan doktrin itu kan gini, kalau menurut saya itu bukan doktrin ya kalau menurut saya ya, Mhm. tapi nanti tolong dikoreksi aja sama netizen atau siapapun. Itu kan berarti kan terkait dengan apa, cadar gitu kan, itu apa yang disampaikan oleh mereka ke Ibu waktu itu sampai terkesan itu adalah sebuah ancaman, doktrin dan lain-lain? Iya, karena kan banyak berita di TV tuh yang memakai cadar itu kan dari Arab. Jadi konsepnya tuh Arab seperti apa ya, mempunyai banyak istri gitu loh. Terus banyak bom-bom itu di gereja gitu. Heeh, Oh. karena orang Nasraninya menganggap Muslim itu ya seperti teroris gitu. Oh gitu. Bom-bom gerejanya itu Itu yang yang heeh, heeh, bom-bom gereja gitu ya? heeh, iya, Itu yang bicara seperti itu siapa waktu itu ke Ibu? Apakah yang pendeta atau pendeta dan pemimpin gereja Katoliknya gitu. kalau boleh tahu gereja di wilayah mana itu? Ya mohon maaf sih saya nggak bisa sebutin, tapi Heeh, ya daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat ya? Heeh Itu heeh. tidak usah sebutkan nama gerejanya di mana, Mhm, tapi di daerah Jakarta Barat, iya, di kecamatan saya nggak bisa sebutin, maaf. berarti karena gini, apa namanya, saya juga temukan kan saya ngobrol dengan mualaf itu kan nggak cuman 10, 20 orang ya kan, ada hampir ratusan orang gitu kan. Iya Banyak juga yang bicara seperti Ibu gitu, yang mohon maaf dan tanda kutip, doktrin itu lebih mengarah kepada menjelek-jelekan Islam gitu kan. iya Kalau yang tadi saya dengar dari Ibu Maria seperti itu, apa namanya, claiming bahwa orang atau perempuan yang berhijab syar'i, kemudian pakai cadar itu adalah orang-orang yang dalam kelompok teroris, begitu kali ya kalau di sana bicaranya ya? iya, Kenapa mereka kayak gitu ya, Bu, ya? ya menganggap itu Arab Saudi ya jelek aja gitu, Nggak suka pikiran gitu mereka ya? heeh, Nggak iya, suka sama Arab heeh, Saudi? pendeta-pendetanya itu. Ya Allah. Ya mudah-mudahan pendeta dikasih hidayah ya sama Iya Allah. Terus Ibu ini kan diadopsi dari kecil, dari iya bayi ya? iya betul, Ibu pernah nanya nggak ke ibu kandung, iya. kenapa diadopsi? Dulu karena keinginan almarhum bapak kandung saya, dan yang pertama itu, yang kedua karena buat pancingan anak waktu itu, Panjangan anak siapa? dari ibu angkat saya itu, Oh. gitu. Jadi nggak cuma saya doang, ada adik saya yang nomor 9 adik kandung itu juga diasuh sama keluarga Nasrani. Oh, Sampai tapi sekarang masih Kristen, oh cuman dia bedanya Kristen Protestan, oh, perempuan, adik oke saya oke, perempuan. beda keluarga berarti ya? Iya beda keluarga, cuma Oh, bedanya iya iya. adik saya itu nggak punya saudara anak tunggal, saya punya saudara 2 cowok.
di sini Oh, gitu. tapi memang setelah mengadopsi ibu, Heeh. itu langsung ada anak tuh mereka? Belum, waktu itu awalnya masih belum ada adik saya, tinggalnya di daerah Senayan, Mmm, ngontrak. mhm. Akhirnya makin lama ibu saya, sekolah kecantikan salon, terus buka usaha salon, pindah rumah di Jakarta Barat Joglo. Bisa bangun rumah, kalau bapak angkat saya sopir, sopir truk dulu, Oh, Petruk dulu gitu, ya, heeh. Katolik ya. Iya, keluarga Katolik. Orang Katanya ngangkat saya membawa rezeki gitu. oh, Iya kata orang tua. berarti bapak angkat sama ibu angkat masih ada? Kalau ibu angkat saya udah meninggal kemarin 2 Desember 2024. Mhm. Kalau Kalau bapak bapak angkat saya masih ada, masih ada? tinggal di daerah Cikampek, Tinggal sama anaknya? sama kakak perempuan kandung. Oh, tapi nggak punya anak? Punya Oh, anak punya anak 2, kandung ya? heeh. Oh Adik saya tinggal di Ciledug yang satu tinggal di sini sama saya, oh, gitu, ya ya. heeh. Terus alasan ibu almarhum bapak kandungnya untuk adopsi itu apa? Waktu itu, tahu nggak? Karena anaknya belum banyak juga, ada 12 orang, Oh, 12 orang. mhm. Oh, berarti waktu itu tergolong orang tua kandung ibu itu kurang mampu dari secara ekonomi atau gimana? Iya, karena kebanyakan anak, iya bisa juga Bisa karena juga seperti itu. ekonomi. Saya tuh kan anak ke-7 dari 9 saudara. Dulu, bapak kandung saya menikah 2 kali, istri pertama meninggal, terus punya anak 3, Heeh, nikah sama ibu kandung saya itu istri kedua, iya. punya anak 9 gitu. Oh, gitu, ya ya ya. Iya, Karena banyak anak gitu ya? iya banyak Kan anak. banyak anak banyak rezeki ya harusnya. Itu kan pepatah orang kampung dulu kan gitu, Iya, banyak anak banyak rezeki kan. Iya iya. Berarti diasuh dari kecil sama orang tua angkat ya, mhm, di daerah Jakarta Barat. mhm, iya, Jakarta Barat, terus kemudian diajarin, ya masuk Kristen lah ya. Berarti dulu iya. dibaptisnya waktu bayi atau Katolik, bayi, iya, waktu masih bayi ya mhm, dibaptis? Tuh bapak kandung tahu nggak kalau Ibu Maria tuh bakal dimasukin ke Kristen? tahu, padahal tahu, Baru tahu ya? heeh, Tapi karena terpaksa mungkin ya? heeh. Sebenarnya ibu kandung saya nggak rela, waktu Nggak itu rela sempet ya? nangis-nangis, cuman ya bapak kandung saya sih orangnya keras, jadi kalau udah A, A, B, B, jadi nggak bisa dirubah, gitu. Nah, itu berapa lama tuh Ibu Maria, mengetahui kalau Ibu Maria itu hidup bersama orang tua angkat? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu, jadi taunya tuh ya setelah lulus sekolah itu, SMK, SMK? heeh. Pertama kan awalnya sering pulang ke Jawa Timur, saya sekolah tuh ketemu sama ibu kandung, saudara kandung, tapi saya nggak tahu kalau itu keluarga kandung saya. Taunya ya tetangga rumah gitu, tetangga rumah nenek saya gitu. Maksudnya Oh ibu dari ibu angkat saya. oh. Oh berarti Heeh, ib neneknya ibu berarti nenek angkat berarti ya? heeh. Nenek angkatnya Ibu Maria itu tinggalnya di dekat rumah ibu kandung? Iya, sebelahan tetangga. Oh gitu. Iya. Berarti Jadi waktu berkunjung ke rumah nenek, tetangga heeh, aja gitu nganggepnya? heeh, taunya. Itu berapa tahun, Bu? Iya, sampai saya Dua selesai sekolah. 20 tahun ada? Iya, ada. Ya Allah. Iya. Terus kenapa kok tiba-tiba ibu jadi tahu kalau tangganya nenek itu adalah ibu kandungnya Ibu Maria? Ya, awalnya itu dari kakak kandung saya laki-laki yang memberitahu. Dia terdorong pengen tahu ini, "Kamu adalah adik saya," gitu ya. Sempet sempet syok juga, kaget, nggak bisa menerima saya, karena kan saya nganggepnya ya orang tua saya yang ini, gitu. Oh. Heeh, tapi lambat laun sih saya udah bisa nerima alasannya apa, kenapa gitu, diadopsi gitu. Oh. Iya. Tapi waktu tahu bapak kandung masih ada? Masih ada, Masih ada ya? heeh, kan meninggalnya itu tahun 2004, 2004? mhm. Oke 2004 berarti sudah Saya kan 9 lulus SMK 2001, ah, heeh. iya iya iya, berarti sempat sempat setelah tahu sempat ketemu juga lah ya? Iya, sempat ketemu tapi ya nggak deket, Nggak deket karena kan udah heeh. dari kecil kan deketnya I sama orang tua angkat ya? iya, iya betul. Iya iya iya. Berarti memang waktu itu ketika Ibu Maria tahu kalau ibu kandungnya itu adalah tetangga neneknya, itu gimana tuh perasaannya? Ya rasanya seperti orang asing sih, karena kan nggak pernah tinggal sama-sama, jadi nggak tahu sifatnya, karakternya, gitu.
Ya itu sih perbedaannya. Tapi lama-lama saya mulai adaptasi, berusaha ngerti ibu kandung saya gitu. Ya, Mhm. ya. Itu apa namanya, berapa lama Ibu Maria tuh untuk sampai bisa nya Nyatu nyambung sama nyambung, keluarga kandung. heeh. Ya lumayan lama setelah jadi Islam ini. Oh. Oh, 2 tahun inilah. Tapi sebelum saya masih Katolik tuh, sering komunikasi, kontak, tapi saya jarang pulang, di sini terus gitu. Ya mhm, sejak jadi Islam, mulai ada rasa kangen sama ibu kandung gitu, pengen pulang gitu, pengen pulang ke Jawa gitu. iya, iya, Ada iya. rasa seperti itu sekarang. Oh, Dulu berarti mah nggak ada sama oh sekali. gitu ya? Iya, waktu masih Katolik dulu. Berarti kan Ibu Maria kan udah 2 tahun nih Mah, jadi muslim ya? Heeh, Jadi muslim udah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini kerasa kangen aja nih sama iya ibu kandung ya? iya. Pengen Pengen pulang aja ini nih? pengen terus komunikasi gitu. Apa perasaan tuh? Maksudnya bisa Ya diceritain nggak? terharu, Terharu ya? terharu aja, nggak nyangka gitu. Maksudnya, ternyata saya masih punya ibu lagi. Oh, iya, Setelah saya kehilangan ibu angkat nih, heeh, saya masih ada ada ibu ibu lagi. lagi. Oh, iya, iya, Kan iya, iya, ibu iya. angkat saya meninggal Heeh, kemarin. heeh. Ya sempet sedih juga, cuman ya saya udah ikhlasin. Mmm, Karena kan ibu angkat saya orangnya netral, memperbolehkan saya Islam boleh, nggak apa-apa, iya, iya, gitu. alhamdulillah ya begitu ya. Heeh, ya alhamdulillah. Berarti Bahkan dulu heeh? masih hidup, ibu angkat saya selalu ngingetin, "Kamu udah sholat subuh belum?" Oh, Gitu, masya "Mau Allah. sholat di rumah apa di masjid?" Iya, Gitu iya, iya. kan. Terus, "Jangan lupa pakai kerudung, kalau nggak pakai nanti kamu diketawain," gitu. Karena kan udah Islam, Iya, iya, harus iya, pakai iya. kerudung katanya. Iya, iya. Itu sih pesan terakhir waktu itu. Nah, berarti waktu ibu angkat masih hidup itu kan tahu kan Ibu Maria udah masuk Islam nih. Itu responnya gimana? Apa ketika Ibu Maria bilang, "Saya udah masuk Islam," gitu, responnya gimana? Responnya ya sering ngingetin saya sholatku. Oh, gitu. Mhm, Malah ngedukung ya? iya. Bapak juga, bapak angkat juga? Kalau bapak saya waktu itu nanya, "Kamu udah yakin, udah belum? Terus harus bisa ngaji loh," katanya bapak angkat saya bilang gitu. Terus terus? Ya saat ini sih hubungannya baik-baik aja, masih komunikasi. Meskipun kita beda agama, tapi ya jalanin masing-masing, nggak pernah ada masalah gitu. Bahkan adik angkat saya ini yang 2 orang juga udah mualaf, tapi Mhm. mualafnya lebih dulu adik saya dibanding saya Mmm, gitu. adik angkat? Mhm, yang Adik ang cowok, berarti yang orang anak kandung orang tua angkat saya. oh oh gitu? Iya Dua-duanya? iya Masuk dua-duanya, Islam? iya, Oh berarti tinggal di sini sama Ibu sekarang? yang bungsu. Kalau Yang yang bungsu? pertama tinggal di, Jakarta, Oh ngontrak, kerja di sana. oh berarti oh gitu ya, berarti saudara angkatnya Ibu Maria berarti ya? Iya Itu masuk Islam? iya, dulunya Katolik. Kenapa mereka mau masuk Islam mereka tuh? Ya karena hidayah juga, terus nikah dapet calon istri Islam. Oh, Gitu. Kalau saya kan karena sendiri, diri sendiri iya, aja, iya, iya. bukan karena Tertarik tadi itu siapa-siapa. ya, Iya, yang tadi tertarik. cerita itu ya? Oh, Iya masya Allah. Nggak nyangka ya. iya Nah, berarti sekarang yang masih Katolik Bapak angkat? iya Wah, saya doain mudah-mudahan Bapak angkatnya Bu Maria bisa ikutan masuk Islam. iya. Ya Semoga, kan? amin. Biar apa ya? Biar biar bisa ngumpul lagi di surga. Iya Iya kan? Ibu iya. Bu Maria tahu nggak kalau keluarga Muslim itu kalau masuk surga tuh bisa bareng-bareng lagi? Udah tahu Oh, belum? belum Nah belum ini tahu. Al-Quran tuh ada. Di Jadi mana? nanti kalau kita ini satu keluarga masuk surga, nah itu nanti dikumpulin sama Allah. Seperti kita di dunia. Cuman bedanya kalau di surga tuh nanti kita muda semua, Oh perawan semua, perjaka semua. Jadi bisa bisa reuni lah bahasanya itu kan. oh Seperti gitu. itu, iya. Ya makanya mudah-mudahan kita doain aja buat Bapak angkat Ibu Maria ya, Iya mudah-mudahan bisa masuk Islam gitu kan. iya. Ya syukur-syukur nanti di akhir hayatnya itu bisa mengucapkan kalimat syahadat gitu kan. Mhm, mhm. Biar bisa langsung masuk surga. Iya, amin. Tapi punya kepengen nggak? Ada Ada ya? keinginan. Waktu itu kan saya sempat komunikasi, "Pak, bisa ini nggak?"
bahasa Arab. Bisa, Bapak dulu masih kecil pernah belajar tuh. Cuman ya saya basa-basi gitu aja sih, tapi nggak mau maksa juga kan Iya Islam iya, nggak nggak boleh boleh, maksa iya kan? nggak boleh. Iya nggak boleh, Gitu ya, sekedar candaan gitu aja. bercandaan gitu aja Heeh ya. heeh. Tapi bolehlah nanti ditanya, "Bapak Bapak mau masuk Islam nggak?" Gitu aja. Ya kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. kita kan berdoa sama Allah kan, Mhm biar bisa masuk mhm. Islam. Nah, kesan Ibu setelah masuk Islam nih gimana? Kan sudah berpuluh-puluh tahun tuh jadi Katolik tuh, Heeh. terus aktif di gereja kan? Iya, Ya kan betul. sering ke gereja, aktif di gereja, terus tiba-tiba masuk Islam. Heeh. Gimana tuh perasaan ini nih? Waktu awalnya saya nggak nyangka saya bisa Hmm, sholat. Terus ada dorongan ingin sholat. Pertama kali itu kenapa ada dorongan waktu, dengerin ini sholawatan yang Tibil Qulub itu. iya iya, Nah itu saya mulai terharu dan ngeluarin air mata. mmm, Terus semakin ada dorongan buat sholat di masjid gitu, mengalir gitu aja. Terus apa, merasa doa saya tuh cepet sekali dijawab. Kayak misalkan contohnya, saya, "Ya Allah aku kepengen punya sajadah yang bagus," gitu, kayak orang-orang umroh kan saya belum ngerasain umroh, dikasih gitu. Dapet waktu itu undangan dari orang yang habis pergi umroh, saya dikasih oleh-olehnya gitu. Itu setelah itu saya semakin ingin ini belajar, eee, Islam kayak ngaji gitu, mmm, Iqra. Iqra Terus saya sekarang udah ya, sampai Iqra 3, saya minta alhamdulillah. petunjuk sama Allah kan sampai sholat tahajud tuh sempet, agak galau juga karena dulu kerjaan saya kan bos saya itu Nasrani. Mmm, Jadi makai jilbab kerudung tuh agak susah, Kak, masih masih dilepas gitu, nggak bisa istiqomah tetep kerudung. Nah itu saya kalau sholat tahajud minta petunjuk, minta bos yang saya tuh bisa berpakaian seperti muslimah lainnya gitu. masya Allah, Itu dijawab doa saya, ya akhirnya alhamdulillah. dapat kerjaan di sini deket rumah. Oh di sini dekat sekitaran Iya, sini? Oh, jadi tidak mempermasalahkan sholat, tidak mempermasalahkan pakaian, alhamdulillah. gitu. Iya, kalau dulu ada kendala itu. Bahkan saya pernah sempet sama bos saya tuh, ya ini candaan aja Iya sih, iya. nggak serius. "Kamu kenapa pakai jilbab terus, nggak panas?" gitu. "Nggak apa-apa nggak apa-apa Oma, saya lagi kepengen pakai kerudung aja." Terus, "Kamu kayak seperti gila kerudung," katanya gitu. Gila kerudung. Daripada gila beneran. Iya. Mending gila kerudung ya. Terus saya bilang, "Ya Oma, ada-ada aja. Nggak apa-apa lah Oma, sesekali saya pengen pakai jilbab," gitu. Dia tahu kalau saya dulu Katolik Oh gitu. gitu. Dia sempet heran, "Kenapa kamu Oh berarti Oma jadi juga Katolik nih? pindah Islam?" Iya, Oma yang Oh, Oma lansia yang yang saya urus heeh, waktu itu. iya iya iya. Bos saya itu. Mungkin penasaran kali ya. Iya. Ini kenapa dulu ke gereja sekarang ke masjid? Iya. Mungkin gitu ya. Ya sekarang gini, kalau misalkan, berarti kan Ibu Maria kan sayang banget ya sama bapak angkat ya, Iya, bener. sama ibu angkat juga, Mhm mhm. sama ibu kandung apalagi kan gitu. Mhm. Pertama nih, eee, Ibu Maria kan sudah muslim, sudah muslimah lah ya, jadi sudah masuk Islam, yang mana Islam itu adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Ya harus dibedakan ya Bu ya, agama yang benar dan agama yang paling benar. Kalau agama yang paling benar berarti ada agama yang lain yang benar, gitu kan. Mhm. Nah di dalam Islam itu kan Allah bilang, "Agama yang aku ridhoi hanyalah Islam." Nah ketika Islam itu dicap sebagai agama yang benar, berarti kan semua penganutnya itu kan pasti masuk surga kan, ya kan? Mhm. Dan selain orang Islam berarti kan nggak masuk surga. Nah, ibu ibu apa, bapak angkat, atau orang tua angkatnya Ibu Maria ini kan masih Katolik, Iya. apalagi ibu angkat kan, Heeh, meninggal dalam meninggal keadaan Katolik. Katolik, iya. Nah, ap apa yang pengen, apa namanya, Ibu Maria sampaikan kepada beliau-beliau ini, yang bisa jadi tapi kita nggak tahu juga ya, Mhm. nggak ketemu lagi di surga gitu. Sedangkan sudah merawat Ibu Maria dari bayi sampai
dewasa. Iya. Ya, saya berharap bapak angkat saya bisa dapat hidayah dan dibukakan hati dan pikirannya supaya masuk Islam gitu. Karena kan sebenarnya bapak angkat saya itu kan orang tuanya Islam. Hmm, Dulu jadi Katolik karena memang sekolahnya Katolik mm. dan sering dibantu sama orang gereja baik secara Oh, ekonomi, makanan gitu. Dulu faktor jadi iya, Katoliknya iya, seperti iya, itu. iya, Iya. iya. Bisa sampaikan rasa sayangnya ibu. Mudah-mudahan bapak bisa nonton ini. Ya, saya tetap doakan terus ke bapak angkat saya. Semoga beliau mendapatkan hidayah dan dibukakan hati pikirannya mengenal Islam dan mau masuk Islam seperti anak-anak kandungnya gitu. Yang dua orang itu gitu. Berharap bisa berkumpul bersama, belajar agama Islam sama-sama lah. Jadi bersatu, Ya nggak kalau nggak masing-masing lagi gitu. Masya Allah, amin ya Mm-mm. rabbal alamin. Kalau Iya. kalau untuk ibu kandung, Kalau ibu kandung saya, semoga diberikan kesehatan selalu buat lahir batin dan ya bahagia kelak nanti di akhirat tuh. itu ya Iya, mudah-mudahan ya. iya, Mudah-mudahan ketemu lagi di surga ya. iya. Ibu Maria nyesel nggak masuk Islam ya? Enggak. Kenapa nggak nyesel? Iya, saya nyaman pakai baju ini sekarang dibanding Masya yang dulu. Allah. Kalau tentang ibadah gimana? Iya, Ada enak. keberatan nggak? Enggak, malah saya nyaman karena kan perempuannya terlindungin ya. Oh Nggak dipisah ya. dipisah kalau dulu kan enggak. Terus lebih lebih tenang. Kalau dulu kan agak berisik gitu, sering. Ya namanya di gereja tuh ada yang suka joget, nari, terus tepuk tangan. Jadi kayaknya ibadahnya kok apa ya? Nggak Seperti, konsep. seperti nggak konsentrasi. Dan kenapa saya menyembah patung gitu kan? Oh gitu. Iya dulu kan kalau Katolik kan Oh patung ada patung Bunda Maria, ada Maria. patung Yesus, Oh, ada salib besar gitu. oh gitu. Iya, terus ada kayak daun palma itu dibakar nanti Oh, untuk kayak rabu-abu itu. hmm. Iya kayak Gitu, gitu. Masya Allah. Ya, terus selain itu saya terbukanya tuh dapat ayat dari Al-Ikhlas itu. Jadi Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak gitu. Oh, Itu saya dapatnya dari jawaban ketuhanan ya. ketuhanan itu. Kan kalau di Kristen itu kan ada Bapa, ada Iya, Roh Kudus. Putra itu ya. Itu yang bikin saya bingung. Loh, Kenapa ada 3 gitu. aku waktu itu sempat nanya ke pendeta nggak tentang itu ketuhanan. Nanya tapi nggak pernah dijawab dan nggak ketemu jawabannya. Hmm. Masih bingung gitu. Hmm, Saya masih bingung. berarti pendeta waktu itu sudah ditanya sama ibu. Iya. Terus pendeta nggak bisa jawab. Mm-mm. Berarti ibu nanyanya ke siapa lagi waktu itu? Ya, nanya sama teman saya juga jawabannya sama. Sama. Apa Heeh. jawabannya itu? Ya diimani aja dia bilang gitu. Oh, Terus tiga tiga pribadi jadi satu gitu dia bilang. oh gitu, Masya Mm-mm. Allah. Jadi memang betul-betul ini ya, tidak ada penjelasan secara logis. Iya nggak ada. Kalau di Islam kan ada. Iya. Gimana waktu itu ibu dijelasin tentang ketuhanan di dalam Islam? Ya hanya Allah yang Maha Esa. Jadi tauhid kita percaya satu satu Allah aja nggak ada Betul. 3. Surat Al-Ikhlas itu tadi ya. Iya ikhlas. Iya betul. Ya karena kan yang namanya ini kan handphone. Handphone ini kan ada yang menciptakan ya. Iya. Yang menciptakan manusia kan. Manusia ini kan nggak mungkin sama bentuknya dengan handphone gitu kan. Mm-mm. Berarti kan memang yang namanya Tuhan itu tidak mungkin sama dengan yang diciptakan, yaitu makhluknya gitu kan, berbeda. Berarti ibu sangat-sangat puas ya di sini ya dengan Iya. penjelasan ketuhanan gitu Iya ya. kalau di Islam kebuka semua itu tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa ya, bahwa Mm-mm. Yesus itu adalah Nabi Isa itu tadi ya, Hanya utusan Allah utusan bukan Allah kan. Tuhan. Masya Iya. Allah. Luar biasa. Ibu adalah salah satu orang yang beruntung nih di dunia yang tadinya Katolik terus kemudian dikenalkan sama Islam. Sama Islam. Harapan ibu apa ke depan?
Doakan saya semoga tetap istiqomah dan bisa belajar ngaji lagi gitu. Terus, nggak bosan untuk belajar tentang Islam dan jangan pernah berpikir negatif tentang Islam. Jangan pernah berpikir negatif tentang Islam. Iya, dikaji dulu, dicari dulu kebenarannya seperti apa. Oke. Iya. Berarti dicari tahu dulu. Heeh. Kalau ada orang yang ngomong bahwa Islam itu adalah jelek, Heeh. kemudian teroris, jangan langsung percaya gitu ya, Bu, ya? Iya, iya. Karena Ibu pernah mengalami itu kan? Itu karena subjeknya ya, sebenarnya Islamnya bagus ajarannya. Mhm. Iya, Berarti agamanya. jangan dulu ditelan mentah-mentah ya. Iya, bener. Cari tahu dulu, Heeh, benar cari. nggak nih Islam itu Iya, dianalisa. teroris nih, bener nggak nih Islam itu jelek nih gitu kan. Iya, Karena Ibu sendiri yang udah pernah ngalamin. didoktrin kayak Iya, gitu ya. iya. Terus dibuktikan ke sini, ternyata Islam baik-baik aja tuh ya kan. Mhm, Malah iya. sholat gitu kan, ngaji, tenang hati gitu ya. Iya, terus ibadahnya kan 5 waktu, kalau agama saya yang dulu kan hari Minggu, itu pun juga hari biasa ya, tertentu aja seperti ibadah perempuannya seperti hari Kamis saja, tapi hari-hari biasa nggak ada. Iya. Jadi nggak disiplin sih, terserah orangnya mau kapan Oh, Masya sembahyang. Allah. Iya, iya, iya. Oke. Bedanya di situ. Ya, alhamdulillah Ibu sudah masuk ke dalam barisan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan sudah siap untuk masuk surga. Iya, Gitu ya, mudah-mudahan. iya, Karena siapapun orangnya, yang mereka apapun agamanya atau selain Islam, kalau mereka berbuat baik, mereka nggak akan dapat yang namanya hadiah dari Allah. Mereka cuman dapat pujian dari manusia aja gitu kan di dunia. Sedangkan kalau kita beramal, alhamdulillah kita mendapatkan hadiah dari Allah dan door prize-nya itu adalah surga. iya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu Maria? Saya rasa cukup itu Cukup ya. aja. Mudah-mudahan Ibu Maria istiqomah. Iya, amin. Terus kemudian, Ibu Maria sudah punya suami? Enggak, saya masih sendiri aja. Sendiri ya. Mudah-mudahan, tapi mau nikah kan? Iya, doakan Ya, aja. saya doakan Iya, mudah-mudahan Ibu Maria segera diberikan jodoh yang soleh, yang amin. bisa membimbing Ibu Maria untuk bisa semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala. amin. Makasih doanya, Pak. Terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Amin, amin, amin. Mhm. Baik sahabat wakaf, itu tadi Bu Maria sudah membagi kisahnya yang memang sangat-sangat berdramaturgi gitu ya. Artinya yang diadopsi oleh keluarga Katolik dan ternyata orang tua angkatnya dulunya Muslim, ya kan? Iya, Dulunya Muslim yang mereka itu masuk Kristen atau masuk Katolik itu karena apa ya? Karena ekonomi gitu iya, kan, diberikan yang namanya bantuan dari gereja dan itulah cara-cara mereka untuk bisa memurtadkan orang-orang Islam. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus selalu waspada terhadap dakwah-dakwah mereka. Ya, bukannya kita itu tidak suka dengan dakwah mereka, ya, tapi saya sebagai orang Islam, orang Muslim, wajib mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang Muslim, bukan kepada saudara-saudaraku yang non-Muslim. Agar agar kita waspada, biar tidak seperti orang tua angkatnya Ibu Maria yang memang masuk Kristen itu karena diiming-imingi oleh harta. Ya, kita doakan mudah-mudahan orang tua angkatnya Ibu Maria segera bisa bersyahadat kembali. iya, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada sahabat wakaf. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Silakan like dan share sebanyak-banyaknya agar informasi dakwah ini bisa tersalurkan ke atau dibagikan ke seluruh penjuru yang ada di dunia ini. Dan jangan lupa tetap semangat dan tetap tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar
sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga Besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.